Kali ini saya akan mempresentasikan tentang anggaran pendapatan dan belanja. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih anggaran itu apa? Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang perencanaan keuangan untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. Sedangkan menurut APBN dan APBD, APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Selanjutnya ada aspek-aspek pengelolaan keuangan. Yang pertama, kebijakan ekonomi, menyangkut hubungan di antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan lainnya serta pengeluaran di dalam negeri dan masalah berapa banyak dari ekonomi itu harus dimasukkan di dalamnya oleh pemerintah. Yang kedua, kebijakan utang, meliputi hubungan di antara keseluruhan pengeluaran pemerintah dan pendapatan pemerintah pada waktu ini dan berurusan dengan persoalan kapan, bagaimana, serta sampai seberapa jauh pemerintah harus membuat dan membayar kembali hutang. Sedangkan yang ketiga, kebijakan penghasilan, mempertimbang besarnya secara relatif berbagai sumber penghasilan dan persoalan pajak yang harus dikenakan. Yang keempat, kebijakan pengeluaran, menentukan besarnya pengeluaran pemerintah yang berlain-lainan. Yang kelima, kebijaksanaan pelaksanaan, menyangkut hubungan di antara ya dan hasil-hasil kegiatan pemerintah tertentu serta penyelidikan mengenai seberapa jauh organisasi dan tindakan pemerintah berdaya gunakan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, kebijakan akuntan, pembukuan. Kebijakan akuntan menyangkut hubungan di antara rencana-rencana dan tindakan. Adapun fungsi anggaran dan belanja, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Sebagai alat perencana, penganggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan paling tidak dalam aspek keuangan. Yang kedua, fungsi koordinasi dan komunikasi. Anggaran juga berfungsi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Yang ketiga, fungsi motivasi. Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, fungsi pengendalian dan evaluasi. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para jajaran manajemen yang ikut berperan dalam penyusunan anggaran tersebut. Yang terakhir, fungsi pembelajaran. Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer untuk mengenal cara bekerja secara terperinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lainnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Anggaran belanja juga mempunyai tipe, sifat, dan asas. Mau tahu? Yang A, tipe anggaran belanja meliputi tipe legislatif, tipe dewan atau komisi, tipe eksekutif. Sedangkan sifat anggaran belanja yang pertama harus bertanggung jawab dan bulat. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, terjamin. Sedangkan asas anggaran belanja yang pertama, asas universalitas. Yang kedua, asas keseimbangan. Yang ketiga, asas perincian anggaran. Dan selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri atas tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Yang pertama ada line item budgeting. Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasari kepada dari mana dana berasal, pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan. Pos-pos pengeluaran. Pendekatan line item atau sering disebut pendekatan tradisional merupakan pendekatan paling tua dan banyak mengandung kelemahan seperti berorientasi kepada input, dasar alokasi tidak jelas dan tidak fleksibel, serta berorientasi jangka pendek. Yang kedua, intermental budgeting. Intermental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama 1 tahun berjalan sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan atau kenaikan dari angka periode sebelumnya.
Dan yang ketiga, Planning Programming Budgeting System atau PPBS. PPBS adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai suatu kesatuan bulat dan tidak terpisah-pisah. Dalam Planning Programming Budgeting System atau PPBS tergantung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul, proses pengorganisasian, perkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan dan dipertimbangkan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Segitu saja presentasi dari saya. Kesimpulannya, anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, perencanaan keuangan untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. Adapun sumber pendapatan negara yaitu dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cukai serta penerimaan bukan pajak. Adapun macam-macam belanja negara. Yang pertama, belanja penyelenggaraan pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan yang kedua, anggaran pendapatan ke daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyelesaian.